Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Rekan mahasiswa rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita semua. Puji syukur kehadirat Allah di kesempatan sore hari ini. Allah memberikan kepada kita al-fursah al-azimah. Allah memberikan kesempatan yang sangat berharga dan sangat agung, yaitu Allah berikan kesempatan untuk duduk mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin sudah berbulan-bulan tidak lanjut sampai pada hadis yang kedua, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hadisnya, yaitu di hadis yang ketiga tentang arkanil Islam, tentang rukun Islam. Tetapi sebelum itu saya akan sedikit memberikan satu motivasi dan satu renungan bagi kita bersama tentang hakikat dunia, tentang hakikat dunia. Kalau kita melihat penjelasan Allah Subhanahu wa taala, dunia itu hanya permainan, kata Allah. Artinya dunia yang kita berpijak di atasnya, waktu yang kita menghabiskan di dalamnya, baik umur ataupun waktu-waktu yang lain, itu semuanya permainan, senda gurau dan sia-sia. Bahkan Allah katakan dalam surah Al-Hadid dengan menyebutkan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Surah Al-Hadid di ayat ke-20 Allah mengatakan i'lamu annamal hayatud dunya la'ib wa lahu. Ketahuilah wahai manusia, kata Allah, bahwasannya kehidupan dunia itu hanya permainan, enggak lebih dari itu. Walahu, dan sesuatu yang melalaikan. Isi dunia itu seperti itu, kata Allah, permainan dan melalaikan. Tentunya melalaikan apa? Daripada akhirat. Isinya seperti itu. Bahkan wazinah, perhiasan, sesuatu yang membuat orang terpukau. Dan diantara hiasan, diantara hiasan-hiasan dunia apa? Wanita. Wanita. Apa indah hidup tanpa wanita? Tak indah. Maka yang Allah jadikan satu kenikmatan dan juga perhiasan dari kehidupan dunia adalah al-mar'ah, wanita. Makanya Nabi mengatakan, sampai-sampai mengatakan, hubibatu ilayya at-tibu wan nisa. Sesuatu yang paling kucintai atau kusenangi di dunia ini apa? Pewangian
dan wanita. Karena itu zina, sesuatu yang menghias, sesuatu yang menarik, wangian dan wanita. Makanya kenapa sampai Nabi mengatakan di antara sesuatu yang menjerumuskan bagi para lelaki wanita. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis pula, aktsaru ma yuhlikun nas an-nisa. Kebanyakan atau sesuatu yang kebanyakan membinasakan manusia adalah wanita. Zina, perhiasan. Ya. Bahkan kebinasan yang terjadi pada umat-umat terdahulu dari kalangan Yahudi dan Nasrani karena wanita. Wattaqun nisa. Makanya kata Nabi, berhati-hati dengan wanita. Selain perhiasan, juga hati-hati. Berapa banyak kuliah teman-teman ambruk gara-gara wanita. Berapa banyak kuliah teman-teman bertahun-tahun gak selesai-selesai karena terfitnah wanita. Di antaranya, gak semua. Iya. Padahal orang tuanya semangat terus selesai, tapi ternyata di sini di antaranya sebabnya di antara. Nah, dan banyak juga orang lalai dari tujuan utama gara-gara wanita. Gara-gara wanita. Makanya Nabi mengatakan fattaqun nisa, berhati-hati kalian dari para wanita. Mungkin ingatkan ada akad maksudnya tadi itu. Ya itu masnya. Kemudian kata Nabi, kata Allah, wa tafakhurum bainakum, di antara isi dunia itu tafakhur, saling berbangga-bangga, saling membanggakan satu sama lain. Bainakum, di antara kalian. Apa yang dibanggakan? Isi dunia. Orang bangga dengan karirnya. Wah, saya sudah bisa ini, saya sudah penghasilan saya sebulan seperti ini. Oh, saya sudah dapat jabatan ini, jabatan itu. Kamu sudah apa? Bangga. Dan memang ini isi dunia kata Allah. Tafakhur bainakum, saling membanggakan satu sama lain dari perkara-perkara dunia. Kemudian wa takatsurum fil amwal, saling berlomba-lomba memperbanyak harta. Benar? Ini aturan Allah. Dan memang isi dunia seperti itu. Artinya fasilitas yang memang disediakan di dunia seperti itu, sehingga orang berlomba-lomba. Ya. Cuman ini semua permainan, ini semua ujian. Akankah terbuka dengan semua fasilitas yang ada di dunia atau tidak? Sebagaimana kalian kuliah di sini, fasilitas, semuanya kuliah nyaman, semuanya tempat kuliahnya ber-AC, sehingga aku mau 7 tahun aja kuliahnya mau main. Padahal 4 tahun berlama-lama terpukau. Ya. Seolah-olah aku nggak mau keluar dari Undip mau main. Pengen selama di Undip. Atau mungkin sebagian dosen dari sejak S1, S2, S3 sampai jadi dosen di Undip. Ada nggak? Ada. Betah. Ini isi dunia kata Allah. Watakasur fil amwal, saling membanggakan satu sama lain, saling memperbanyak harta. Bahkan wal amwali wal aulad, memperbanyak keturunan. Memang ini isi dunia. Kemudian Allah jadikan pengibaratan yang lain. Karena khalil ghaitin a'jabal kuffar. Bahkan dunia ini kata Allah bagaikan ghait, air hujan yang jatuh ke bumi kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan air hijau. Sehingga dengan tanaman yang hijau apa? Terpesona. Nanti kalau tanaman pada kering terpesona nggak? Nah, yang membuat mempesona itu yang apa? Warna apa? Hijau. Pink ya? Hijau. Istilahnya seperti itu. Sesuatu yang menyegarkan yang hijau. Ya. Karena tanaman-tanaman segar itu hijau, nggak ada yang pink.
Kata Allah, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatu. Bagikan air hujan yang jatuh ke bumi kemudian membuat isi bumi itu hijau, yang membuat takjub orang-orang kufar, sehingga disangka dunia ini enggak sirna. Padahal Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan. Semuanya akan sirna. Ya, semuanya akan sirna. Makanya di sini Allah menjelaskan dunia yang tadinya ibaratkan seperti air hujan, menemukan tumbuh-tumbuhan airnya hijau, membuat orang terbelalak, terpesona. Kemudian yang hijau ini kata Allah, "Tsumma yahiju fatarahu musfarra." Jadilah dia berjalannya waktu apa? Menjadi kuning sebagai pertanda apa? Dekatnya ajal. Karena segala sesuatu ada ajalnya, sampai pohon ada ajalnya enggak? Ada. Ya. Fatarahu musfarra, engkau akan melihat yang hijau itu menjadi kuning, thumma yakunu hutama, kemudian akan hancur dan hilang. Ya. Wa fil akhirati adzabun syadid, sedangkan di akhirat telah menanti adab yang sangat pedih bagi orang-orang yang kafir yang terpesona dengan kehidupan dunia. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan juga ternyata Allah bersediakan ampunan dan juga keridhaan bagi siapa? Tentunya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia ini kata Allah melainkan hanya apa? Mata', perhiasan yang memukau. Mata'ul ghurur artinya perhiasan yang memukau, membuat orang terbelalak, terpesona, padahal itu adalah apa? Tipuan. Tetapi ada satu nikmat, satu perhiasan yang tidak memukau dan menipu, yang Nabi mengatakan ad-dunya umata, dunia ini isinya perhiasan yang membuat orang terpukau. Ada satu mata, ada satu perhiasan yang tidak memukau tetapi memberikan kekekalan sampai di akhirat. Apa kata Nabi? Al-mar'atus salihah, orang yang, seorang lelaki yang memiliki istri yang saleh, yang salihah. Perhiasan, iya perhiasan, tetapi perhiasan yang membawa kelanggengan dunia dan akhirat. Nanti Nabi memberikan apa? Satu garis. Al-mar'ah as-salihah, calon ibu-ibu, calon istri-istri yang salihah, yang ngerti akan haknya kepada Allah, yang ngerti akan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang pandai menjaga kehormatan dirinya dan suaminya. Kemudian dalam hadis Nabi mengatakan bahwasannya dunia ini hina, nggak berarti. Sekiranya dunia ini berarti di sisi Allah, meskipun satu sebelah apa sayap nyamuk, tentunya Allah nggak akan Allah kasihkan setetes air pun kepada orang kafir. Bahkan dunia ini tidak lebih dari seekor bangkai. Artinya dunia ini kata Nabi tidak lebih dari seekor bangkai. Dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Al-Mustawrid Ibn Shaddad, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mustawrid Ibn Shaddad, beliau mengatakan, kuntu ma'ar rakbil ladzina waqafu ma'ar Rasulillah. Kata Shaddad atau kata Mustawrid Ibn Shaddad, aku pernah satu rombongan bersama kafilah-kafilah yang lain, yang mana kafilah tersebut berhenti bersama rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kafilahnya ngikutin rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun berhenti ala sakhlatil maitah. Berhenti karena melihat seonggok bangkai. Disebut dalam sebuah riwayat bangkai keledai. Tahu keledai yang mirip kuda. Kemudian Nabi mengatakan, faqala Rasulullah SAW. Nabi pun mengatakan, ketika Nabi berhenti di sebuah bangkai dan semua para sahabat melihat apa yang dilihat oleh Nabi, dan Nabi mengatakan, ataruna hadhi, tidakkah kalian melihat apa ini? Bangkai. Ataruna hadhi hanat ala ahliha hatta alqu. Artinya, kamu lihat bangkai. Bukankah ini ada pemiliknya sebelumnya? Artinya bangkai ini kan waktu hidup ada pemiliknya, ada. Artinya hewan ini ketika hidup ada pemiliknya. Ketika hewan ini mati, dipegang pemiliknya,
dibuang, menunjukkan sesuatu yang dimiliki oleh manusia, oleh pemiliknya. Ketika sudah hilang waktunya, artinya ajalnya, dibuang dengan tidak ada arti. Hanat ala ahliha, artinya hina kalau tetap dipegang oleh pemiliknya. Artinya bangkai ataupun keledai kalau masih hidup, pemiliknya manfaat nggak? Bermanfaat bagi pemiliknya nggak? Apa namanya? Keledai yang masih hidup dimiliki oleh pemiliknya masih bermanfaat nggak? Bermanfaat. Tetapi ketika mati nggak mau megang, sudah dibuang. Mesaknya dibuang. Hanat ala ahli, kata Nabi. Artinya begitu hinanya di hadapan pemiliknya. Nah, artinya bangkai ini sangat hina di mata pemiliknya, pemilik bangkai ini. Qalu, para sahabat bertanya, waman hawanuha alquha ya Rasulullah. Artinya apa yang membuat bangkai ini hina bagi pemiliknya? Nabi mengatakan, fawalladhi nafsi Muhammadun biyadih, fawalladhi nafsi Muhammadin biyadih, demi Allah, demi jiwaku yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, lidunya ahwanu ala Allahi min hadhihi ala ahliha. Demi Allah, kata Nabi, dunia ini lebih hina di sisi Allah ketimbang bangkai ini bagi pemiliknya. Dunia ini yang memiliki siapa? Dunia yang memiliki siapa? Allah. Sebagaimana kata Nabi tadi, bangkai ini yang memiliki siapa? Pemiliknya kan? Kata Nabi, dunia ini lebih hina di sisi Allah ketimbang bangkai ini bagi pemiliknya. Karena setiap hewan ada pemiliknya kan? Nah, ketika hewan ini jadi bangkai, maka pemiliknya nggak butuh, sudah buang. Kalaupun ada orang yang mau minta, dikasih nggak? Kasih, ya kan? Mau sangat senang mah, gembira sekalian. Karena sudah nggak berharga. Sebagaimana antum ketika punya barang berharga, kemudian tiba-tiba nggak berharga lagi, ada yang minta, atau ada yang minta mau dibayarin, antum bilang apa? Sudah ambil aja kan? Karena nggak berharga, nggak butuh, dah ambil aja, gak usah dibayar-bayaran lah, ambil aja. Nah, Nabi mengatakan dunia ini lebih hina di sisi Allah ketimbang bangkai ini bagi pemiliknya. Ketimbang bangkai ini bagi pemiliknya. Dan hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan hadis ini hasan sahih. Hadis yang sahih. Menunjukkan dunia itu seperti ini. Sama antum kuliah, isinya seperti ini. Makanya ketika antum sibuk dunia tapi lupa akhirat, yang membahayakan. Ya. Ketika Anda berbicara ini, bukan Anda bilang antum keluar dari kuliah, enggak. Sekali-kali tidak. Cuman harus ingat tujuan kita apa. Ketika antum dari sini mau ke Jakarta, dari Semarang ke Jakarta, tiba-tiba mobilnya berhenti di daerah Pekalongan. Di sana ada banyak kenikmatan. Kalau orang yang betul-betul tahu tujuannya, ketika mobilnya mau berjalan, akan berhenti atau ikut mobil pergi lagi ke Jakarta ke tujuannya? Ikut apa berhenti? Hah? Kalau anda betul-betul dari Semarang, ada satu kepentingan yang sangat mendesak dan harus ke Jakarta, tiba-tiba mobilnya naik mobil transit di Pekalongan, ternyata di sana banyak kenikmatan yang memukau. Nah, transitnya antum sampai berhenti dan akhirnya nggak jadi ke Jakarta, tinggal di sana atau tetap melanjutkan perjalanan? Lanjutkan kan? Kenapa? Kepentingan mendesak dan harus itu. Maka seperti itulah kehidupan dunia. Seberapapun sesuatu yang menyibukkan antum, jangan sampai lupa dengan tujuan. Apa itu? Kampung akhirat. Kampung akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa, kata Allah. Akhirat itu, kampung akhirat itu khair, lebih baik, wa abqa, dan lebih mengekalkan. Bukankah kita sering melihat kan, tiap hari orang mati, iya enggak? Sering nggak lihat? Sering kan? Tapi kadang-kadang lupa ya, seolah-olah kita hidup selamanya. Lalai. Apa bentuk lalainya? Apa bentuk kelalaiannya? Terbukti kadang-kadang orang mati, kadang-kadang dah dia nggak ibadah, artinya nggak ngambil pelajaran. Padahal orang mati itu yang dibutuhkan apa? Ibadah. Tapi lihat orang mati, besoknya kayak nggak ada apa-apa, tetap sibuk dengan kesibukan duniawi.
Sholat waktu sholat nanti paling di akhir. Kalaupun sholat diakhirkan. Ini memukau, membuat orang terpedaya. Sehingga sangat wajar kalau Nabi mengatakan dunia ini lebih hina di sisi Allah ketimbang bangkai keledai bagi pemiliknya. Kenapa? Nggak berharga. Baik. Rekan mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara muqaddimah motivasi supaya kita akan ingat tujuan kita hidup di dunia adalah untuk menuju kampung akhirat. Dan kita pun berharap saya datang ke sini, antum mengundang ana untuk kajian seperti ini supaya bernilai di akhirat apa tidak? Saya kira demikian. Artinya walaupun sederhana seperti ini, tetapi itu urusan akhirat, maka jangan pernah menyepelekan. Karena berapa banyak amalan yang kecil menjadi besar di sisi Allah karena sebuah amalan yang itunya diniatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya berapa banyak amalan yang besar menjadi kerdil di sisi Allah gara-gara niat. Maka niatkan duduk kita di sini betul-betul mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada hadis Arba'in Nawawiyah, hadis yang ketiga tentang arkanul Islam. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Umar. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Umar. Berarti anaknya siapa? Anaknya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab memiliki putra yang bernama Abdullah. Ya, tapi bukan hanya satu, banyak putra Umar seperti Asim dan sebagainya. Dan Abdullah ini memiliki panggilan kunyah apa? Abu Abdurrahman. Abdullah ini memiliki panggilan Abu Abdurrahman. Nama aslinya Abdullah saja. Nah, baik. Hadis ini menjelaskan tentang pokok landasan keislaman, yang mana hadis ini dikenal dengan rukun Islam karena menjelaskan tentang rukun-rukun, pondasi-pondasi keislaman seseorang. Artinya kalau orang berislam harus memiliki pondasi-pondasi ini. Ketika hilang salah satunya maka hilang keislamannya. Di sini mengatakan bahwasanya kata Abdullah bin Umar, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, bunyal Islam. Islam itu tegak. Bunya itu berasal dari kata bana yabni, membangun. Bana yabni artinya membangun. Bunya dibangun. Berarti Islam dibangun di bawah 5 pokok, 5 dasar. Berarti rukun Islam itu bangunan, pondasi tegaknya keislaman seseorang. Makanya Nabi mengatakan bunya al-Islam, Islam tegak di atas 5 pokok. Yang pertama syahadatain, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua wa iqamis salah, mendirikan salat. Ingat, Nabi mengatakan dengan lafaz wa iqamis salah, bukan wa yaf'alus salah. Artinya dan mendirikan salat, bukan mengerjakan salat. Nanti akan kita jelaskan apa bedanya antara kata-kata iqamah dengan yaf'al, atau diartikan bahasa Indonesia apa bedanya mendirikan dan mengerjakan. Kemudian wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat wa shaumi Ramadan. Ingat, yang konteks dalam hadis Abdullah bin Umar apa namanya? Zakat dulu baru zakat, kemudian haji, kemudian terakhir shaum Ramadan. Jadi syahadatain, salat, apa? Zakat, haji, puasa. Ini konteks hadis yang dari Abdullah bin Umar.
Jadi bukan terbalik, emang ini seperti ini teksnya. Walaupun ada riwayat lain yang terakhir justru haji. Baik. Kita lihat. Bunyal Islamu ala khams. Ai faman ata bihadil khams faqad tamma Islam. Artinya bunya ditegakkan sebuah bangunan, ketika tegak maka tegaklah Islam seseorang. Dan tegaknya harus di atas 5 pondasi. Syahadatain dan seterusnya. Maka di sini disebutkan kama anal baita yatimu bi arkaniha, sebagaimana rumah itu tegak harus ada rukunnya, harus ada tiangnya, pondasinya. Ketika sebuah bangunan tidak ada pondasi maka tidak akan berdiri. Coba Masjid Baitul Ilmi ini kalau nggak ada tiang-tiang, nggak ada pondasi, bisa tegak? Dikatakan bangunan karena ada apa? Ada tiang, ada pondasi, sehingga apa? Kelihatan ke atas. Kalau hanya pondasi nggak tegak, dikatakan bangunan? Antum melihat ada pondasi cor-coran, ini bangunan. Antum setuju? Ini bangunan? Enggak kan? Bangunan itu yang sudah tegak, dan tentunya tegaknya bangunan ada pondasi dan tiang. Nah, begitu juga keislaman seseorang dikatakan ini Islam, ini Muslim. Dari mana melihatnya? Dari pondasinya. Oh, Muslim salat. Oh, Muslim menunaikan zakat. Oh, Muslim karena bersyahadat. Oh, Muslim karena ini pondasi. Tapi kalau ngaku Muslim, salat aja enggak, zakat enggak mau, syahadat enggak mau, saya Islam pokoknya. Kan saya sudah berserah diri. Berserah diri dari mana? Buktinya enggak taat, buktinya enggak mau bersyahadat, buktinya enggak mau salat. Maka tidak dikatakan tegak bangunan Islam pada orang tersebut. Sebagaimana kalau bangunan nggak ada pondasi atau nggak ada tiang, dikatakan bangunan, maka kita katakan bukan bangunan. Bangunan itu yang tegak menjulang, kelihatan, dan itu tidak mungkin tidak ada tiangnya, pasti ada tiangnya. Baik. Makanya dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, hadis yang diriwayatkan Imam Al-Albani, tapi hadis yang dhaif tapi maknanya sahih. As-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Faman tarakaha faqad kafar atau faqad hadamaddin. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiangnya agama. Barang siapa yang tidak meninggalkan salat, maka dia telah menghancurkan bangunan agamanya. Saya ulangin. Nabi mengatakan as-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama, tiangnya agama. Faman tarokah, barang siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamaddin, maka dia sungguh telah menghancurkan bangunan agamanya. Nah, sekarang kalau antum kalian yang di sini mukulin tiang ini, dipukulin terus dipatahin, berarti ngapain kalian? Ngancurin masjid kan? Enggak Ustaz, saya matain tiangnya aja. Ya tetap namanya apa? Ngancurin bangunan. Karena kalau tiangnya patah, tinggal akan tegak. Seperti itulah bangunan Islam pada diri seseorang. Ketika tiangnya dihilangkan, ditinggalkan, yaitu salat, maka kata Nabi faqad hadamaddin, sungguh telah menghancurkan agamanya. Karena tiang agama. Taib. Dalam apa namanya? Dalam surah At-Taubah di ayat 109 Allah mengatakan di sini kata Syekh An-Nawawi, beliau mengatakan waqad daraballahu mathalan lil mu'minina wal munafiqin. Sungguh Allah telah memberikan perumpamaan antara orang mukmin dan orang munafik. Dan beliau membawakan ayat faman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan. Maka barang siapa yang assasa, yang membangun pondasinya, bunyanahu, bangunannya, untuk bangunannya ala taqwa, di atas ketakwaan. Saya ulangin. Di sini beliau membawakan ayat dalam surah At-Taubah ayat 9, afaman assasa bunyanahu, apakah orang yang membangun tiang bagi bangunannya ala taqwa minallahi radwana, di atas ketakwaan dan di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa? Bagi siapa ini? Bagi orang beriman. Artinya orang beriman menegakkan bangunan keislamannya di atas ketakwaan, dan takwa itu sebuah ketaatan. Ketakwaan itu adalah sebuah ketaatan. Di antaranya apa? Syahadat, salat, dan yang paling utama adalah salat setelah syahadat, karena ini pondasi agama.
Berarti ketika orang mengerjakan salat sebagai tiang agama, berarti dia telah menegakkan ketaatan. Karena salat termasuk ketaatan. Makanya dalam hadis yang lain pun Nabi mengatakan, ketika tiang agama ini ditegakkan, otomatis urusan-urusan lain dipermudah. Makanya sebagian ulama mengatakan as-salatu mir'atu rajulin. Salat itu cermin bagi seseorang. Cermin apanya? Cermin baik buruk agamanya. Salat itu mir'atu rajulin. Salat itu cermin seseorang. Dalam hal apa? Dalam agamanya. Dalam agamanya. Sehingga ketika orang perhatian dengan salat, otomatis urusan lain akan diperhatikan. Tapi kalau orang sudah apa? Sudah tidak memperhatikan waktu-waktu sholat, apalagi sudah tidak peduli dengan sholat apa enggak, jelas. Maka sudah barang tentu dia akan apa? Tidak memperhatikan urusan-urusan agama yang lain. Enggak akan mungkin dia akan ngurusi zakat, enggak akan mungkin. Enggak akan mungkin akan ngurusi saum, enggak mungkin. Enggak akan mungkin akan ngurusi haji, apalagi haji. Perlu kerja keras, perlu keseriusan, perlu harta. Karena apa? Sholat saja nggak diperhatikan, apalagi merhatiin rukun-rukun Islam yang lain. Karena cermin. Lihat, sekarang mungkin gini, di zaman kita, sebagian dai, sebagian orang kadang-kadang bagaimana, ayo kaum muslimin bersatu, wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, ya kan? Ini membawakan ayat, wahai kaum muslimin, wa atasimu bihablillah, berpegang teguh di atas tali Allah. Wala tafarraqu, jangan kalian berselisih. Tetapi Allahu Akbar, salat diakhirkan. Kalaupun salat diakhirkan. Padahal kunci persatuan kaum muslimin ketika mereka mendengar seruan azan langsung detik itu ke masjid, maka urusan yang akan Allah permudah. Lihat, kenapa para sahabat di zaman sahabat yang mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengenal kecuali pasir, tetapi ditakuti oleh orang-orang Persia, orang-orang Romawi yang ketika itu negeri yang memiliki kekuatan luar biasa, istilahnya negeri adidaya, ya. Romawi Persia kan, makanya ketika para sahabat pertama masuk Islam dikatakan bahwasannya kalian suatu saat akan bisa mengalahkan Persia Romawi. Ketika itu orang-orang Muslim mencemooh, orang gurun pasir mau menguasai Romawi Persia, mimpi kali. Nah, gitu istilahnya bahasanya, mimpi kali. Tetapi apakah Allah dan Rasul ketika memberikan satu janji itu dusta? Bukan dusta. Nah, dan itu dibuktikan oleh para sahabat. Meskipun mereka orang-orang gurun, orang-orang yang hidup di padang pasir, tetapi bisa menaklukkan negara yang beradidaya luar biasa ketika itu. Karena apa? Karena muttaqun, mereka bertakwa kepada Allah. Karena mereka orang yang tidak pernah mengabaikan waktu-waktu salat. Idza nudiyatil shalah, ketika dipanggil seruan adzan, mereka bergegas meninggalkan seluruh kesibukan duniawi, apapun jenisnya, mendatangi salat di awal waktu. Maka solusi pemuda mau tegak, mau bersatu, solusi kaum muslimin dari pemuda yang tegak, perhatikan salat. Perhatikan jamaah-jamaah salat di masjid-masjid. Selain itu, nihil, mustahil. Bukankah ketika orang datang kumandang salat langsung ke masjid, menunjukkan dia telah mendahulukan urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika datang ke masjid, otomatis datang di awal salat, dia akan berjamaah atau tidak? Berjamaah. Otomatis di situ kebersamaan bersama kaum muslimin yang lain. Dari barisan sop, perhatikan. Ini yang ada pada generasi para sahabat, dan ini yang tidak ada pada generasi sekarang. Maka sangat mustahil kalau ustadz, kalau siapa saja gemar-gembor, mari kita bersatu wahai kaum muslimin, berpegang teguh pada tali Allah, sedangkan urusan salat nggak peduli. Allahu Akbar, nanti aja lah, gampang. Nah, di akhir nggak apa-apa, kan masih waktunya. Maka fakaifa yuflihun, bagaimana orang seperti ini akan beruntung. Padahal seruan beruntung ketika adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apa arti hayya 'alal falah? Apa artinya? Keberuntungan, kan? Artinya ketika datang waktu sholat, Allah mengajak kita untuk kepada
Apa? Waktu keberuntungan. Ketika orang menyeru dan menjawab seruan keberuntungan, maka urusan yang akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ringkasnya gini, antum kuliah mau selesai dengan baik, dengan tanpa harus bertahun-tahun, perhatikan waktu salat. Ayo, jangan antum remehkan. Perhatikan waktu salat. Setiap waktu salat datang, kesempatan antara adzan qomat, tengadahkan tangan antum berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkan kuliahku ya Allah. Aku nggak mau lama-lama di Undip, banyak fitnah wanita. Atau ya Allah, nggak apa-apa lama-lama, tapi mudahkan aku nikah dulu. Umpamanya, boleh. Lebih tenang ke kampus gendengan. Ada yang pada teman-teman yang ngiler semua. Boleh nggak? Boleh kan? Iya. Profesor Abdul cerita masa sendiri. Saya ketika lihat anak saya katanya sudah mulai gandengan, saya nikahkan langsung katanya. Profesor Abdul cerita sendiri. Anaknya dinikahin umur masih belia, masih kuliah. Nah, iri nggak? Cepat-cepat nikah Pak ya. Iya, nikah ketakuan kan? Iya. Bahkan anak menikah sebelum kuliah. Saya menikah sebelum kuliah. Sebelum kuliah di Indonesia, sebelum kuliah di Arab Saudi. Saya nikah di umur 20 tahun akhir. Sebelum kuliah. Habis nikah, tinggal kuliah di Cilacap di 3 tahun. Terus selesai, tinggal lagi ke Arab Saudi 6 tahun. Alhamdulillah, ayam-ayam aja. Artinya, ternyata nikah itu bukan kendala untuk apa? Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Dan nikah bukan kendala untuk mengejar cita-cita. Kenapa? Karena niat saya menikah untuk ibadah. Karena niat saya menikah untuk semoga Allah mudahkan segala urusan-urusan saya. Dan memang terbukti ketika kita jujur kepada Allah, ya Allah, aku pengen menikah karena pengen menjaga kehormatan, menjaga agamaku ya Allah. Allah mudahkan. Bahkan yang selama ini pintu-pintu tertutup, Allah bukakan semua itu. Ibaratkan ada pintu macam-macam, saya menikah, semuanya blak buka semua itu. Mudah itu. Apa saya pernah minta ke Bu, Pak, kirim uang dong Pak? Nggak pernah saya. Saya mungkin hidup mandiri sejak SD man. Bahkan menikah pun sepeser pun nggak minta ke orang tua. Kenapa? Karena kita yakin dengan salat, ibadah, Allah mudahkan urusan. Ketika seorang pemuda tumbuh umurnya di atas ketaatan kepada Allah, tentunya ciri khasnya apa? As-salah. Salat. Nah, ini tiangnya agama. Antum boleh buktikan. Antum yang umur segini sibuk dengan salat. Biar orang mau C6 sibuk koyok kiai. Mama ya, masih muda udah kayak bapak-bapak kiai, sarungan, pecian ke masjid. Biarin, omongan orang nggak akan selesai. Kalau kita dengerin omongan orang, nggak akan ada ujungnya. Iya nggak? Iya. Nanti kalau dilepas, walah dia ini soalnya saya ikut. Nah, omongan orang nggak akan ada habisnya. Kita gini dikomentarin. Ini apalagi sekarang zaman komentator. Sekarang ini zaman komentator kan? Lihat, coba Facebook, Twitter itu sarana apa? Sarana komentator kan? Iya. Apa aja di komentator? Nggak punya ilmu dikomentarin. Jago komentar sekarang ini. Komentar maya, komentar dunia maya. Coba dunia nyata. Cipuk-cipuk nggak punya mental. Orang sekarang kadang-kadang ya, kadang-kadang kalau di dunia nyata itu sangat dia nggak komunikatif, ngomong aja nggak bisa, ngomong aja terbata-bata. Tapi kalau di Facebook, seolah-olah ini orang itu omongannya gimana ya. Padahal dunia nyatanya Allah ngomong aja gemeteran kalau disuruh pergi ke depan. Itulah. Makanya kadang-kadang sadar tidak sadar ya, dunia ataupun jejaringan sosial membuat orang itu mengubur mental nyata, mental yang nggak nyata nampak. Padahal kita itu hidup di dunia nyata. Makanya saya sangat tidak suka ketika ada teman siapa saja pandai bertegur sapa di dunia nyata, dunia maya, tetapi dunia nyata kadang-kadang nggak tegur sapa. Saya paling tidak suka. Sampai pun ustaz, saya nggak suka. Artinya ada ustaz, saya lihat di dunia maya, kayak gimana? Kira-kira di dunia nyata tegur sapa, salam aja, mesem aja nggak ada. Allah, saya nggak suka.
kita hidup di dunia nyata, bukan dunia maya. Ya. Makanya kadang-kadang ketika orang jauh dari sholat, jauh dari sholat, dari ibadah kepada Allah, ditambah sibuk dengan itu, otomatis akan melupakan daripada ibadah. Kalaupun ibadah, Assalamualaikum, tangannya seterusnya kan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini ambil kocek, artinya ininya jarinya ini ngapain? Bukan zikir, yang geser layar HP, habis salam. Jadi gimana mungkin akan terlahir generasi yang mereka paham tiangnya agama, ya, dari sholat. Makanya sampai Nabi mengatakan bunya al-Islam, tegaknya Islam ketika memperhatikan rukun-rukun ini. Di antaranya ada as-salah, di antaranya ada as-salat. Bahkan dengan salat dan ibadah tentunya dengan yang lain juga, tapi poinnya di salat. Ketika orang perhatian dengan salat, otomatis memperhatikan ruhaninya. Ya. Ketika seorang memperhatikan ruhaninya, otomatis urusan-urusan lainnya akan Allah permudah. Karena Allah permudah demi Allah. Buktikan kalau antum perhatian dengan salat, waktu-waktunya, pasti akan Allah mudahkan urusan antum demi Allah. Karena Allah mudahkan urusan kuliah antum. Tapi kalau sudah mengenyampingkan salat, tahu sendiri akibatnya. Biasanya ada aja sudah ngoyo-ngoyo mau tuh lulus bikin skripsi ditolak dosen. Udah bener kayak kemarin, coret lagi sama dosen. Bikin lagi. Anjil kadang-kadang katanya. Bahkan saya beberapa bulan lalu saya didatangi mahasiswa Undip S2. Setelah saya ngisi pengajian di Banyumani, datang ke saya. Dia kayak kenalan, saat saya pengen bertanya, kenapa? Minta amalan dong. Amalan apa? Saya bilang. Amalan apa? Amalan banyak sekali, saya bilang. Mau beramal apa dulu? Salat, zakat, puasa? Bukan itu. Apa? Gini, saya mahasiswa Undip S2. Saya demi Allah berbulan-bulan ini, hampir berapa bulan, setiap saya mau bikin skripsi, tesis ditolak terus. Ada aja, paling ini sudah benar, kemarin dibenerin, kok ini disalahkan lagi. Nah, kira-kira amalannya apa supaya hatinya lunak, katanya. Saya bilang, hati dosen pembimbingnya lunak. Emang apa pisang di lunak-lunak? Saya bilang, enggak, San, ini dosen ini super ya. Tapi kalau saya lihat ke yang lain, saya tanya teman yang lain yang juga muslim, nggak seperti itu. Kok ke saya gitu? Emang dosenmu laki perempuan? Laki, perempuan Ustaz. Belum nikah lagi. Ya sudah nikahin, lunak soal hatinya. Saya bilang gitu, Ustaz, dia itu Nasrani. Oh gitu. Ya udah masukin Islam dulu, nanti lunak nih. Nah, jadi amalan apa Ustaz? Amalannya jangan lupa sholat. Saya tanya kamu, ketika kamu waktu sholat, kamu sholat tepat waktu nggak? Dia diam. Jawab, saya bilang. Jujur. Nggak usah. Seringnya, ya kadang selesai. Seringnya gimana? Ya seringnya mengakhirkan. Itu di antara sebab, saya bilang. Artinya di antara sebab Allah membuat urusan kamu sulit karena engkau mengakhirkan urusan munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah salat itu munajat? Bukankah salat itu munajat, komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala? Iya. Antum pernah baca enggak tafsir surah Al-Fatihah? Di mana ketika seorang hamba salat dan dia membaca Al-Fatihah, maka hakikatnya dia telah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bacaan Al-Fatihah yang ia baca langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Di sini disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala yaqulu subhanahu wa ta'ala, kata beliau, dia memberikan sebuah riwayat dari Nabi SAW, dan Nabi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hadis qudsi. Nabi SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfaini, ku jadikan salat seorang hamba menjadi dua bagian. Artinya bacaan Al-Fatihah yang dibaca seorang hamba dalam salat
menjadi dua bagian. Wali abdi masal, dan bagian buat hambaku ketika dia meminta kepadaku. Kemudian Allah mengatakan, qala al-abdu fa idza qala al-abdu, ketika seorang hamba mengatakan dalam salatnya alhamdulillahi rabbil alamin, maka serta-merta Allah akan menjawab bacaan Al-Fatihahnya dengan mengatakan, qala Allah taala, Allah menjawab, hamadani abdi, hambaku telah memuji diriku. Kemudian wa idza qala ar-rahmanir rahim, ketika hamba tersebut mengucapkan ar-rahman rahim, ini dalam salat ya, bukan di luar salat, dalam salat. Ar-rahman rahim, qala Allah taala, maka Allah pun menjawab, athna alayya abdi, hambaku telah memuji diriku. Tersanjung Allah. Kemudian wa idza qala maliki yaumiddin, qala majjadani abdi, ketika hamba mengatakan dalam salatnya maliki yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan, maka ketika itu Allah akan mengatakan majjadani abdi, hambaku tahu bahwasan aku ini penguasa memang yang akan membalas segala amalan hamba-hambanya. Kemudian kata Allah, fa idza qala, kemudian ketika dia mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku beribadah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan, maka kata Allah, Allah menjawab, qala hadza baini wa baina abdi, inilah batasan antara bagianku dan bagian untuk hambaku. Artinya fa idza qal, ketika hambaku melanjutkan Al-Fatihahnya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepadaku jalan yang lurus, maka inilah bagian buat hambaku. Kalau dari awal alhamdulillah, itu bagian Allah karena tertuju kepada Allah. Ar-Rahman Rahim, ini bagian buat Allah. Apa lagi? Malik yaumiddin, bagian buat Allah. Iyyaka na'budu, ini batasannya. Sehingga ketika hamba mengatakan ihdinas, Mbak, datang jangan ngobrol, udah terlambat ngobrol. Saya lagi semangat, potong ngobrol. Baik. Ketika apa tadi? Ketika hamba mengatakan maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Maka kata Allah, wali abdi ma sa'al, maka apa yang diminta hambaku akan kuberikan. Menunjukkan tadi kan, kata Allah, qasamtu baina as-salata baini wa baina abdi nisfaini. Ini ketika salat, tentunya di awal waktu. Karena Nabi mengatakan ahabbul a'mali ilallahi as-salatu ala waqtiha. Amalan yang paling dicintai Allah adalah salat di awal waktu. Di awal waktu. Di awal waktu. Karena Nabi pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ayul a'mali afdal?" Amalan apa yang paling mulia, yang paling utama? As-salatu ala waqtiha. Salat di tepat waktunya, di awal waktu. Ya. Karena apa? Karena inilah urusan dia dengan Allah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia memperhatikan salat. Bahkan bagi seorang muslim, salat itu sebenarnya apa? Waktu untuk merelekkan segala pikiran, hati, bahkan tubuh. Sebenarnya kalau seorang mukmin melihat salat itu sebuah kenikmatan, tentunya akan salat di awal waktu. Bahkan sebelum datang waktunya akan rindu datangnya waktu salat. Ingat, seorang mukmin yang betul-betul rindu atau melihat salat itu suatu kenikmatan, salat itu suatu enjoyisme. Apa enjoyisme? Apa enjoyisme? Sesuatu yang bikin enak gitu kan? Bener nggak bahasanya enjoyisme? Apa bahasanya? Gak tahu. Aduh, gimana tuh? Intinya, kalau seorang mukmin melihat, memandang salat itu sesuatu yang mengasyikkan, yang merindui, yang dirindui, maka tentunya urusan lain itu ringan demi Allah. Kalau setiap mukmin memperhatikan salat itu sesuatu yang dinanti-nanti, sesuatu yang dicari-cari, urusan lain itu ringan insyaallah demi Allah. Nabi mengatakan, "Ya Bilal, arihna bis salah." Bukan Bilal ini. Nabi mengatakan kepada muadzinnya, yaitu Bilal bin Rabah. Ini Bilal bin apa? Baik. Kata Rasulullah, "Wahai Bilal, arihna." Arihna itu maknanya apa? Jadikan kami rileks. Roha itu artinya rileks. Apa itu rileks?
enjoy kan, enjoy semua. Makanya kata Rasulullah, ya Bilal, wahai Bilal, arihna bis shalah, jadikan kami relax dengan datangnya waktu salat. Menunjukkan Nabi itu kalau datang waktu salat senang. Apa? Karena akan istirahat apa? Tubuhnya dari kerjaan, dari kesibukan dunia, istirahat pikiran dari kesibukan dunia, sehingga munajat kepada Allah. Kan munajat kepada Allah adalah suatu kenikmatan. Bahkan Nabi melanjutkan hadisnya, wa innama ju'ilat qurratu aini fi shalah, ku jadikan penyejuk pandanganku, maksudnya apa? Matanya? Ya, hatinya juga. Wa innama ju'ilat qurratu aini fi shalah, ku jadikan penyejuk pandanganku dalam salat. Nabi mengatakan, ku jadikan penyejuk pandanganku, hatinya maksudnya, dengan salat. Maka kalau orang sudah memperhatikan salat sebagai tiang agama dengan seperti ini, hana alaihil amru dunia. Ketika orang memperhatikan betul-betul salat di hatinya sebagai sesuatu yang membuat rileks, membuat tenang, membuat senang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, hana alaihi amru dunia. Akan ringan urusan-urusan dunia itu. Akan ringan urusan-urusan rezeki itu, akan ringan urusan-urusan dengan dosen itu, akan ringan urusan-urusan kuliah itu, ringan semuanya. Buktikan, ringan di Allah. Kalau pusing nggak bikin stres, nggak bikin galau. Kalau stres, pusing-pusing biasa kan, tapi kalau pusing bikin galau, berarti apa? Dunia di hatinya, akhirat di tangannya. Dan ia membuat para sahabat Nabi menjadikan urusan dunia ringan karena apa? Dunia di tangan mereka, bukan di hati. Yang di hati itu apa? Urusan akhirat, urusan ibadah, urusan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala di hati mereka. Sehingga ketika mereka terlambat waktu sholat, sedih mereka. Seperti kisahnya Umar bin Khattab ketika terlambat sholat asar, ketinggalan jamaah, bukan ketinggalan waktu. Bukan ketinggalan waktu ya, ketinggalan jamaah. Menangis Umar. Bahkan beliau bersedekah seperempat hartanya untuk menebus kesalahan ketinggalan sholat jamaah. Adakah di antara kita seperti itu? Nggak ada. Kita santai kan? Tiap hari asar kalau belum gelap belum sholat. Iya kan? Banyak. Maka bagaimana urusan dipermudah? Bener apa bener? Bener kan? Iya. Lihat para sahabat, mereka generasi yang sholat itu nomor satu di hati. Dunia itu ringan di ujung tangan. Maka ketika mereka ketinggalan waktu buka toko umpamanya, nggak sedih. Tapi ketinggalan waktu sholat jamaah, itu yang bikin hati mereka sedih. Bahkan kalau kita melihat para salafus saleh, di antara mereka ada selama 40 tahun nggak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Antum selama setahun berapa kali ketinggalan takbiratul ihram imam? Jangan takbiratul ihram. Kadang-kadang jamaah ketinggalan. Ini di antara salafus saleh. Selama 40 tahun ya, nggak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Berarti apa? Berarti sebelum azan sudah di masjid dia. Makanya urusan dunia ringan bagi mereka. Apakah mereka gak hidup dunia? Hidup di dunia. Karena urusan dunia urusan Allah, rezeki itu urusan Allah. Nah, ketika kita perhatian dengan pondasi agama kita, yaitu salat, jadikan salat sebagai kepentingan paling utama. Nah, yang pernah ditanyakan oleh Bilal kan, bagaimana Ustaz kalau kebiasaan mengakhirkan sebagian dosen? Jangan dibiasakan. Artinya kalian hak sebagai muslim, saya kira di sini kan ada peraturan negara kan, ini kan undip negara kan, negeri kan. Saya kira ada peraturan hak seorang muslim ketika waktu sholat. Cuman kadang-kadang mungkin yang membuat lemah karena sebagian satu orang semangat, yang lain nggak selamat ikutin dosennya. Udah akhirnya nggak punya kekuatan. Ya toh? Akhirnya sholat di akhir terus. Coba kalau semua sepakat, bahkan bikin tulisan tanda tangan ini. Kita sebagai muslim pengen sholat di awal waktu. Saya kira dimudahkan insyaallah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bukankah keinginan salat di awal waktu ketakwaan bukan? Nah, keinginan salat di awal waktu ketakwaan bukan? Ketakwaan. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari segala masalahnya, termasuk masalah kayak ginian. Cuman kadang-kadang
kadang-kadang kan kita tuh lebih mentalnya lemah. Ya, mental lemah. Kenapa mental lemah? Karena nggak ada ilmu agama yang masuk. Ya, karena yang membuat orang punya prinsip itu bukan ilmu dunia. Orang yang membuat prinsip kuat di dunia bukan ilmu dunia, ilmu agama. Ya. Artinya orang di dunia hidupnya punya prinsip, bukan ilmu dunia yang membuat dia berkarakter punya prinsip, tapi apa? Agamanya. Orang yang kuat dalam agamanya. Ya. Baik.